Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Hasanah Tafsir Nusantara. Perkembangan tafsir Al-Quran di bumi Nusantara telah dilakukan oleh para ulama Al-Quran. Kiprah ulama Nusantara pada abad ke-20 sangat besar seperti Kiai Haji Bisri Mustafa, Quraisy Shihab, Bakri Syahid, dan Muhammad Adnan. Mereka adalah para ulama, akademisi, dan juga musfasir Nusantara abad ke-20 yang mempunyai banyak kontribusi di bidang tafsir. Pada abad ke-20 banyak para mufasir yang menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Namun, banyak juga yang masih menggunakan bahasa daerah dalam kitab tafsirnya dengan berbagai metode corak karakteristik penafsiran Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa ulama mufasir Nusantara telah membuktikan cara kultural dan kebudayaan dalam membumikan Al-Quran seperti kitab tafsir Faid Al-Rahmah karya Kiai Haji Soleh Darat menggunakan wegon Jawa. Kemudian Bakri Syahid menggunakan bahasa abjad Jawa dan Muhammad Adnan dalam kitab tafsir Al-Quran bahasa Jawi menggunakan bahasa khas keraton. Tentu dalam proses penafsiran Al-Quran seorang mufasir sangat terpengaruh dengan latar belakang pendidikan dan lingkungannya. Kontekstualisasi dalam pemahaman Al-Quran yang menjadi kitab tafsir di setiap daerah diperlukan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memudahkan para pembaca untuk memahaminya, seperti kitab tafsir Al-Quran bahasa Jawi di karya Muhammad Adnan. Secara sejarah, ia telah memulainya dengan belajar dengan ayahnya sendiri yang bernama Raden Pengulu, tafsir Anom 5. Berlatar belakang Kesultanan Surakarta, Muhammad Adnan menggunakan bahasa Jawa yang lebih santun jika dibandingkan Bakri Syahid dalam tafsir Al-Huda. Dan kemudian pada abad ke-21 muncullah beberapa mufasir Nusantara yang menggunakan bahasa Indonesia seperti kitab tafsir Al-Misbah, kitab tafsir yang lebih intelektual. Hal tersebut dapat kita lihat ketika ia menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan bahasa sejarah kontekstualisasi ayat Al-Quran di era milenial. Meskipun ia masih keturunan Nabi Muhammad atau Habib, namun ia menggunakan bahasa Indonesia sebagai penjelas setiap ayat Al-Quran. Nah, kontekstualisasi dalam proses penafsiran Al-Quran yang menghasilkan kitab tafsir sungguh perlu diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan dikhawatirkan akan mengakibatkan kesalahpahaman sehingga terjadi kesenjangan sosial disebabkan oleh pemahaman Al-Quran yang berbeda, seperti peristiwa yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kala itu. Perkembangan penafsiran Al-Quran tidak hanya berkembang di kalangan elit seperti pejabat, keturunan ningrat, atau akademisi saja. Ada juga mufasir yang lahir dan besar dalam pesantren, seperti Kiai Haji Bisri Mustafa dan Kiai Imam Ghazali, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Solo. Nah, ini adalah Kiai Haji Bisri Mustafa membuat karya tafsir Al-Ibris, ditulis dan dikaji di pesantren hingga saat ini. Kitab tafsir Al-Ibris dikaji oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, kemudian Raudhat Al-Irfan fi Ma'rifah Al-Quran dan Tamsiyatul Muslimin fi Tafsir Kalam Rabbul Alamin karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Al-Ibris li Ma'rifati Tafsir Al-Quran Al-Aziz karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Iqlil fi Ma'ani At-Tanzil dan Taj Al-Muslimin karya Kiai Haji Misbah Ibnu Zainul Mustafa, dan Jami' Al-Bayan karya Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman. Nah, kemudian penempatan realistis sosial, budaya, dan politik sebagai teks yang dibaca secara kritis oleh penulis tafsir Al-Quran merupakan salah satu jalan dalam membangun paradigma tafsir kontekstual khususnya di Nusantara. Dalam praktiknya perkembangan tersebut tentu menuai kritikan dan masukan dalam proses metode penafsiran Al-Quran yang sesuai dengan konteks perubahan dan perkembangan zaman yang terus modern dan tanpa mengesampingkan corak dan kitab-kitab tafsir yang sudah ada. Nah, masih banyak lagi yang
Kemudian kecerdasan yang dimiliki oleh para ulama dulu tentu menjadi pembelajaran penting bagi generasi muda yang mendalami tafsir Al-Quran. Nah, untuk kedepannya diperlukan kajian tafsir Al-Quran tidak terkecuali di Indonesia yang mempertimbangkan aspek-aspek kesejarahan dan dimensi lokalitas, baik dari aspek bahasa dan aksara dipakai maupun kata kritis lokal dan menyangganya. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.